usaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus hai putra negeri, bertingkah laku halus hai putra negeri. Dan pemudi-pemuda Indonesia, tanam baju musing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TVR Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Suara Sriwijaya Milenial kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Mas Ayu Rizky Kafatiah. Dan tentunya kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas suatu topik yang tentunya sedang hangat-hangatnya diperbincangkan kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan seperti clue yang sudah diberikan oleh Windy dan juga Sunday Vibes, Bangun Pemuda-Pemudi. Tentunya hari ini kita akan mengajak mengobrol bersama dengan para pemuda-pemudi kebanggaan Sumatera Selatan nih. Dan tentunya untuk Windy dan juga Sunday Vibes jangan kemana-mana ya, masih temenin kita semua di sini sampai akhir acara. Dan tentunya hari ini kita juga tidak sendiri, sudah bersama saya juga hadir audiens saya hari ini, segar-segar, cantik-cantik, ganteng-ganteng, teman-teman dari Universitas Taman Siswa. Kemudian ada organisasi pelajar Islam Indonesia dan juga organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Aduh, ini sudah sumringah sekali ya. Tentunya nanti akan ada kesempatan untuk teman-teman apabila ingin bertanya langsung kepada dua orang narasumber kita. Dan pemirsa, bertepatan dengan Hari Nasional 1 Juni 2022 kemarin, Hari Lahirnya Pancasila. Hari ini kita akan mengangkat topik seputar milenial mengakrabi Pancasila. Dan sudah bersama kami di sini dua orang narasumber. Langsung saja yuk kita kenalan. Yang pertama ada Saskia Afrida, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Betul. Yang juga tergabung dalam Organisasi Pelajar Islam Indonesia sebagai pengurus wilayah Sumatera Selatan. Assalamualaikum Saskia. Waalaikumsalam kakak. Waalaikumsalam. Ini kali pertama atau sudah pernah? Kali pertama. Kali Kak. pertama. Iya. Baik, dan yang kedua ada Renaldo Gizin, mahasiswa Universitas Sriwijaya yang juga tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ogan Ilir. Benar. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Baik, ini kali pertama juga? Kali pertama. Kali pertama, baik. Selamat datang juga untuk Saskia dan juga Renaldo di studio TVR Sumatera Selatan. Dan tentunya sebelum kita memulai topik kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk berkontribusi langsung bersama kami melalui line telepon kami di 0711 311 454 dengan topik milenial mengakrabi Pancasila.
Baik, dan mungkin kini boleh kita langsung aja nih ya. Ini kan Saskia dan juga Renaldo ini termasuklah dalam generasi milenial, katakanlah seperti itu. Namun ternyata seiring berjalannya waktu nih, tampaknya Pancasila ini sudah mulai luntur nih dari benak mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang. Nah, menurut Saskia dan juga Renaldo nih, benar nggak sih sebenarnya generasi milenial ini sebenarnya masih mikir Pancasila tidak sih, atau memang sudah abai dan juga sudah lupa dengan Pancasila? Mungkin ini ladies first dulu boleh ya, kita ke Saskia terlebih dahulu. Boleh, ya. Terima kasih kakak. Untuk saya, sekarang itu zaman milenial itu lebih banyak ke dunia luar ya kak ya. Untuk memikirkan akan Pancasila, bisa dikatakan ya memikirkan tetapi mulai abai sekarang. Kenapa begitu ya? Karena sudah mulai memudar nilai-nilainya gitu kak. Memudarnya dalam poin-poin apa nih? Mungkin boleh bisa dijelaskan lagi nih, contohnya seperti itu. Boleh, kayak poin di nomor 2 aja, itu satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil yang seperti apa? Yang seperti apa sih teman-teman gitu ya? Ada kalau kita mau berkomentar tuh suka masih dibatasi, dan juga kalau kita mau memberikan pendapat masih suka di stuck gitu. Nah jadi sedikit memudar gitu. Apalagi di kalangan kampus gitu ya kak. Nah, kalau untuk di kalangan kampus sendiri bisa lebih spesifik lagi nggak, buktinya apa sih sehingga Saskia berpikiran seperti itu loh, bahwasannya Pancasila sudah mulai sirna juga gitu. Ya, kalau kita kembali lagi, itu 1 Juni kemarin ya kak, memperingati hari lahirnya Pancasila, di mana di kampus sendiri mereka tuh kayak ada seminar, tapi peminatnya itu kurang, sedikit sudah mulai mudar gitu, kayak apa sih Pancasila gitu ya, agak sedikit sudah menurun gitu, kurang meminat gitu kalau di Kurang Pancasila. berminat. Iya. Baik, ini saya mau beralih dulu ke Renaldo nih. Kalau menurut Renaldo sendiri nih bagaimana nih? Masih populer nggak sih Pancasila di kalangan milenial? Jadi mungkin gini Mbak ya, kalau misalnya kita bicara tentang Pancasila, yang pertama-tama harus kita pahami bahwa Pancasila ini sudah ada sejak zaman dulu Mbak. Sejak dari zaman nenek moyang kita, Pancasila telah hidup di bumi Nusantara ini gitu kan. Artinya ketika kita menjadi seorang Pancasila, ya sebenarnya apa yang kita jalani sehari-hari, mulai dari jiwa sosial kita tinggi, kemudian rasa toleransi kita tinggi, ya itulah sebenarnya karakter kita sejak dari dulunya gitu kan. Tapi pertanyaan tentang apakah kita masih memikirkan Pancasila, itu yang perlu kita kritisi sama-sama teman-teman. Jadi memang secara tidak langsung kita dalam kehidupan sehari-hari itu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Bung Karno pun mengatakan bahwa Pancasila itu bukan aku temukan, melainkan aku gali dari lumpur sejarah. Yang artinya memang sedari dulu Pancasila itu sudah ada. Tapi terkait apakah kita memikirkan Pancasila, merefleksikan Pancasila, itu belum tentu. Benar tadi mungkin disampaikan Mbak Zaskia bahwa hari ini distriknya banyak banget loh. Belum lagi kita mikirin tentang kuliah misalnya, kalau kita semua anak-anak kuliahan gitu kan, kita mikirin tentang kehidupan. Nah ini boro-boro kita memikirkan hal yang berat, Pancasila apalagi gitu kan Mbak. Tapi itulah mungkin segitu aja sih Mbak. Betul, tadi kan Renaldo mengatakan bahwasannya contoh nih praktek dan juga karakter Pancasila menjadi karakter nih. Mungkin boleh diberikan contoh nggak sih lebih spesifik lagi, seperti apa sih kita menjalani sehari-hari kehidupan kita itu berkaitan dengan Pancasila? Oke, jadi mungkin rasa solidaritas kita, rasa persatuan kita itu mungkin terlihat di pandemi kemarin kali Mbak ya. Ketika pandemi, terus kemudian ekonomi kacau, kesehatan kacau. Nah di situ kalau teman-teman perhatikan juga, ternyata kita memiliki jiwa solidaritas yang tinggi loh. Kita saling gotong royong membantu mereka-mereka yang kesulitan ekonomi gitu kan. Dan itu saya rasa jadi bentuk daripada penerapan Pancasila itu yang sebenarnya sudah tertanam dalam diri kita masing-masing gitu loh Mbak. Baik, betul-betul. Kalau untuk Saskia sendiri bagaimana pengaplikasian nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya sila pertama ya kak, ketuhanan yang Maha Esa. Ya kita sebagai manusia, kita kembali ke Tuhan kita gitu, beribadah gitu. Ya kayaknya kita sebagai manusia dan hambanya kepada Tuhannya gitu. Betul. Nah kemudian ini kan tadi dikatakan bahwasannya memang sudah mulai sirna seperti Pancasila. Nah sebenarnya sih ini kalau untuk generasi milenial itu seperti apa seharusnya kita terhadap Pancasila itu sendiri? Iya, kalau untuk Pancasila itu sendiri ya kita itu harus menanaminya lagi.
saya teringat kata-kata Insinyur Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Wah, gimana ya Mbak? Untuk perjuangan kita ini sangat berat teman-teman ya. Teman-teman ya, berat banget karena globalisasi yang semakin mendunia yang membuat Pancasila ini sebagai filter untuk kehidupan kita di Indonesia ini. Gitu Kak. Selain dari filter itu sendiri, perjuangan berat apalagi sih yang dirasakan kaum milenial sekarang untuk mempertahankan tuh ideologi dari Pancasila itu sendiri? Iya, untuk mempertahankannya itu berat banget Kak. Soalnya kita kan sudah globalisasi, bukan zamannya lagi perang memerang, bukan lagi. Kita sekarang hanya dengan satu genggaman saja teman-teman bisa merubah semua dunia, betul? Betul ya, dengan jempol ini saja teman-teman bisa mengakses semuanya gitu. Nah, dengan adanya itu, maka kita sebagai generasi muda itu harus memanfaatkan media sosial ini sebagai generasi yang cinta akan nasionalisme dengan mempertahankan Pancasila. Sebagaimana ya dengan membuat konten-konten gitu. Di mana sih anak Indonesia itu sebenarnya gitu. Betul, tapi kalau untuk pribadi dari Saskia sendiri sebenarnya nih ya, dengan era teknologi seperti ini, musuh terbesar yang bisa menghapuskan Pancasila dari benak mahasiswa itu apa? Kalau menurut Saskia Kak ya, kurangnya itu kurang toleransinya gitu. Sekarang itu kayak individu per individu sekarang. Kayak kalau dulu itu di desa saya di Banyuasin, kalau mau gotong royong itu setiap hari ada gitu, setiap minggu itu ada. Sekarang semakin saya pulang kampung udah memudar gitu Kak waktunya gitu. Dan generasi-generasi mudanya itu semakin tidak ada yang menonjol lagi. Mereka lebih baik berdiam di rumah, main games, TikTokan gitu ya. Sebenarnya bisa dengan TikTokan kita untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Makanya generasi muda harus kreatif untuk memajukan negara Indonesia. Betul. Nah, kalau untuk Renaldo sendiri, menurut Renaldo sendiri musuh terbesar generasi milenial ini untuk mempertahankan Pancasila itu apa sih? Kalau menurut saya di era digitalisasi hari ini apalagi Mbak ya, di mana dunia digital itu tanpa batas, tanpa sekat, siapa bisa mengakses. Ya hari ini semua bisa jadi wartawan gitu kan kalau misalnya bisa kita bilang. Dan yang paling riskan itu adalah seperti berita hoax gitu kan. Nah berita hoax inilah yang mengancam gitu kan persatuan dan kesatuan kita. Dan itu yang jadi yang jadi waspada kita. Maka dari itu harapannya kita semua generasi muda mampu memfilter gitu kan, mampu mengabarkan kabar positif melalui media sosial. Jadi ketika ada berita hoax masuk, justru malah jangan semakin dikompor-komporin, malah semakin dibesar-besarkan api itu. Betul. Nah, tapi bagaimana sih caranya agar generasi milenial ini bisa memfilter tapi juga tetap bergagasan dengan Pancasila? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena ada pesan-pesan singkat yang mulai terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022.
siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Masih dengan topik dan juga narasumber yang sama. Kami kembali mengajak Anda untuk berkontribusi langsung bersama kami melalui line telepon kami di 0711311454 dengan topik milenial mengakrabi Pancasila. Dan tentunya seperti yang sudah kakak tanyakan tadi ya untuk Renaldo, mungkin kita bisa lanjutkan. Sebenarnya bagaimana sih cara agar generasi milenial ini sendiri bisa memahami Pancasila? Apa upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi seperti yang saya tadi katakan bahwa sebenarnya Pancasila itu telah hidup di bumi Indonesia ini setelah lama gitu kan. Terus kemudian yang perlu kita tahu, yang telah kita lakukan sehari-hari ini itu kurang lebih teman-teman ibaratnya seperti inilah. Nasi goreng itu enak karena garam gitu kan, karena asinnya. Dan kemudian kenapa bisa ada asin itu? Karena ada garamnya. Minimal teman-teman yang mau saya sampaikan adalah minimal teman-teman mau mencari tahu kenapa kita memiliki rasa toleransi yang tinggi, kita memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, persatuan dan kebangsaan yang tinggi. Itu semua dari mana asalnya? Yang memang dari dulu juga itu sudah ada. Terus kemudian oleh para founding father kita dijadikan landasan filosofis, dijadikan falsafah dasar negara kita berdiri untuk mencapai tujuan Indonesia adil makmur yang dicita-citakan. Nah ini kan kalau Renaldo sendiri ini tergabung dengan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah dari organisasi yang sudah digeluti sendiri ada tidak sih upaya yang sudah dilakukan gitu agar mahasiswa milenial ini mencintai kembali Pancasila? Oke. Ya, jadi kalau misalnya di GMNI sendiri kami terbiasa berdiskusi gitu ya Mbak. Berdiskusi terus kemudian membedah kembali kira-kira bagaimana sih perjalanan sejarah Pancasila, terus kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kami dibiasakan untuk bergotong royong yang merupakan inti esensi utama dari Pancasila itu sendiri. Jadi mungkin itu sih Mbak yang kami terapkan nilai-nilai Pancasila di itu yang diterapkan di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Benar, kalau untuk Saskia sendiri ini tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia. Betul. Yang kalau tidak salah dulu itu ada yang namanya Asas Tunggal, dan kalau tidak salah lagi ini salah satu organisasi yang sedikit tidak terlalu mendukung untuk pengaplikasiannya sendiri. Nah ini mungkin boleh diceritakan sedikit nih. Oke, baik teman-teman, untuk membahas tentang Asas Tunggal, PII Pelajar Islam Indonesia pada saat itu bukan tidak menerima adanya Pancasila, bukan. Tetapi PII itu menolak akan adanya Asas Tunggal dalam kebijakannya itu. Pada presiden waktu itu menetapkan bahwa seluruh partai politik dan juga organisasi itu untuk berlandaskan ideologi Pancasila. Maka PII tidak mendukung dari asasnya gitu Kak, bukan karena Pancasilanya. Kalau PII nggak patuh terhadap Pancasila berarti PII udah nggak ada sampai sekarang, tapi PII itu cinta akan Pancasila, jadi ya ada sampai sekarang gitu Kak. Bentuk cintanya itu seperti apa tuh? Mungkin boleh diceritakan. Iya, untuk bentuk cintanya itu kita sebagai generasi muda itu kan harus mempertahankan bangsa kita. Dengan adanya mempertahankannya, di PII sendiri kami suka membaca gitu Kak ya, literasi, menulis, dan diskusi. Nah terus juga ada yang namanya Persatuan Indonesia Kak. Jadi Persatuan Indonesia kami dari berbagai daerah-daerah, misalkan saja di Sumatera Selatan.
ada 5 kabupaten-kabupaten itu suka melakukan diskusi disebut dengan sidang Dewan Pimpinan Wilayah gitu Kak ya. Atau bahkan se-Indonesia sendiri, senasional. PII ini tersebar luas gitu Kak. Dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi suka melakukan event-event dan juga PII, pengurus besar itu waktu itu mengadakan namanya pelajar pemberdaya. Pelajar pemberdaya itu mereka masuk ke pelosok-pelosok gitu Kak. Untuk mengajarkan membaca, menulis terhadap anak-anak yang nggak tahu gitu cara membaca itu bagaimana. Nah maka PII memberikan kontribusinya terhadap Indonesia melalui pelajar pemberdaya. Baik, melalui pelajar pemberdaya. Tapi setelah ini saya penasaran ya, Iya, saya penasaran boleh. melalui program itu terlihat belum adanya sorak-sorai dari para milenial lain yang tentunya jadinya mencintai Pancasila itu. Sudah ada bukti nyata belum dari hasil program-program itu? Untuk itu, alhamdulillahnya PII diterima waktu itu di sana. Dengan adanya itu ya efeknya anak-anak di sana itu sudah mulai bisa membaca. Secara tidak langsung dengan bisanya membaca, maka anak-anak juga akan memahami apa itu Pancasila. Dan untuk generasi-generasi yang ada di PII sendiri, kita kan suka melakukan namanya seminar gitu ya Kak. Kemarin juga di Banyuasin, di Oki, di Pali itu mengadakan sebuah seminar tentang kepemudaan. Jadi gimana jati diri kita sebagai pemuda gitu. Baik, ini saya mau beralih ke Renaldo nih. Kembali membahas organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, kalau selain tadi kan gotong royong ya yang sudah diceritakan Renaldo tadi, ada tidak sih program-program nyata yang langsung terjun ke masyarakat langsung tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan, kecintaan milenial kepada Pancasila? Oke, jadi kalau terkait itu beberapa kali juga kita sering berkolaborasi juga ya dalam rangka mensukseskan sosialisasi 4 pilar gitu kan Mbak. Kebetulan juga senior GMNI tersebar di mana-mana dan ketika senior tersebut menjalankan program tersebut, kami kerap kali berkolaborasi dengan beliau gitu kan. Ya saya rasa ini bagian yang penting di mana 4 pilar juga peninggalan ya dirumuskan oleh Pak Taufik Kemas, senior GMNI juga, dan itulah pilar-pilar yang akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita. Baik, kalau untuk mempertahankan 4 pilar itu tantangan yang terberat yang sudah dilalui itu sampai saat ini apa sih? Kembali lagi Mbak, kalau misalnya di era sekarang itu di mana arus deras informasi itu semakin banyak, terus kemudian juga yang paling susah itu mengkontrol, tadi sudah disinggung juga soal jari jemari kita yang sakti hari ini gitu kan. Betul. Apapun bisa kita sampaikan melalui jari jemari kita ke dunia bahkan. Nah mungkin fenomena terbaru ini ya kan, ketika masyarakat Indonesia ramai-ramai menyerang sungai di Swiss itu. Nah itu kan juga bagian dari tantangan ya, bahwa adab ketimuran kita gitu kan, ini menjadi kritik sebenarnya, adab ketimuran kita yang sopan santun, tapi sayangnya harus punya atau ada fenomena semacam ini. Belum lagi kemarin kita juga disematkan sebagai warga media sosial yang kurang sopan gitu kan, pernah ada survei merilis semacam itu. Dan inilah jadi tantangan kita hari ini, bagaimana bijak bermedia sosial itu juga menjadi karakter kita yang tadi saya kembalikan ada dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau untuk ini kan mungkin agak sedikit susah ya untuk kita mengontrol para netizen, katakanlah kaum milenial yang ada di rumah untuk menjaga jari jemarinya untuk tidak sembarang berkomentar. Nah, tapi ada tidak sih sebenarnya mungkin yang nantinya akan dilakukan oleh dari GMNI sendiri ataupun PII sendiri, kira-kira kiat-kiat apa yang akan dilakukan agar bisa sosialisasi ke netizen-netizen kita tuh supaya tidak sembarangan bermain sosial media? Siapa? Boleh, ke Renaldo dulu boleh? Oke, kalau misalnya nantinya mungkin literasi media sosial itu perlu ditingkatkan kader gitu ya, para kader. Jadi kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk mengabarkan hal-hal positif, terus kemudian mengabarkan yang sifatnya edukasi terhadap masyarakat gitu kan Mbak. Itu juga akan diprogramkan di GMNI khususnya gitu kan. Apalagi di era media sosial ini itu juga jadi sarana yang penting untuk branding bahwa persatuan dan kesatuan itu perlu kita jaga. Filternya adalah diri kita masing-masing, dan
tantangannya memang berat, tapi itu harus jadi komitmen kita bersama, apalagi generasi muda. Gitu. Baik, berarti kembali lagi walaupun dari organisasi manapun memberikan kita edukasi, tapi jika memang dari pribadinya sendiri tidak mau berubah, seperti itu akan lebih susah juga untuk mencintai Pancasila. Nah, kalau untuk Saskia sendiri bagaimana nih? Kalau untuk Saskia sendiri, kalau di organisasi Saskia kayak di Pelajar Islam Indonesia di Sumatera Selatan khususnya, teman-teman pengurus daerah Palembang, teman-teman pengurus daerah Banyuasin dan 5 daerah lainnya itu sudah rajin menyebarkan quotes gitu. Nah, itu suka disebar di Instagram dan juga disebar di Facebook gitu. Kalau untuk pengurus wilayahnya sendiri di Pelajar Sriwijaya dan juga PI Wati Sumsel itu mengadakan yang namanya podcast, Kak. Jadi di sana kami membahas tentang, kalau di PI Wati itu membahas tentang jati diri perempuan, gimana peran kita sebagai perempuan untuk negara kita gitu ya. Terus juga kalau di PWPI Sumselnya kita lebih ke umum gitu, Kak. Oh, seperti itu. Mungkin Iya. contohnya lagi bisa lebih digambarkan nggak programnya ataupun apa yang sudah terjadi dan juga timbal balik yang didapatkan dari PII sendiri? Kalau untuk PII, selama dari 1947 lahirnya PII sampai sekarang, PII itu mengadakan yang namanya Leadership Basic Training, Leadership Intermediate Training, Leadership Advanced Training. Itu pelatihan yang mana kontribusi PII memberikan terhadap pemuda-pemudi zaman sekarang, gimana sih wadah yang bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa. Di sana bakal dilatih tentang kepemimpinan teman-teman, bakal dilatih bagaimana caranya teman-teman berorganisasi, cara teman-teman gimana bersosial gitu untuk public speaking. Nah, di sana alhamdulillahnya saya belajarnya dari sana, Kak. Dan kembali lagi itu semua dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, mungkin saya ingin melempar nih ke audiens-audiens yang cantik dan juga ganteng. Ini mungkin sudah gregetan pengen bertanya ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Azmi, perwakilan dari organisasi PII. Di sini saya izin bertanya kepada narasumber sekalian, apa sih menurut pendapat kalian tentang cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi sekarang ini, di mana banyaknya budaya asing yang masuk di Indonesia melalui sosial media. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini mau ditujukan ke mana dulu? Saskia dulu. Baik, silakan Saskia. Oke, baiklah. Bagaimana cara kita, peran kita sebagai generasi muda untuk memfilter bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan ideologi kita, yaitu Pancasila. Oke, berbicara akan Pancasila teman-teman, di zaman sekarang saya mengibaratkan Pancasila itu sebagai pondasi rumah, Kak. Pondasi rumah, kalau rumah itu ingin berdiri, maka ada yang namanya pondasi gitu. Nah, maka Insinyur Soekarno itu bilang, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Kita harus kembali lagi flashback ke belakang, gimana beratnya mereka gitu ya, mempertahankan Indonesia ini dengan cara perang gitu, dan lain sebagainya. Sekarang kita, perangnya itu bukan lagi dengan kayak bacok-bacokan, itu enggak lagi. Kita sekarang perangnya dengan handphone, teman-teman. Gimana cara kita sebagai generasi muda itu memberikan asupan terhadap generasi lain, memberikan filter kepada teman-teman yang lain untuk bisa menjawab permasalahan ini. Dengan cara ada aplikasi-aplikasi gitu ya, Kak, misalkan TikTok. Misalkan di TikTok itu sendiri kita bisa membuat konten-konten kenapa Pancasila disebut Pancasila. Mungkin teman-teman akan berpikir, Panca artinya 5 dan sila artinya azas gitu. Baik, ini mungkin kita keep terlebih dahulu ya. Mungkin untuk jawaban dari Dara juga kita keep kembali karena ada pesan-pesan singkat yang mau lewat terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Closing when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find the Lord pieces, hardly feel deep and real. I was blind and now I see. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah,
'cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you, 'cause you're the reason that I pray. I got running to you. Fill me with your love forever. Promise you that I'll never let you go, 'cause you are my everything. Hey, yeah, hey, you're the one. Hey, yeah, yeah, you're the one. Hey, yeah, yeah, 'cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you. You're the reason that I pray. I got running to you. Fill me with your love forever. Promise you one day that I will never let you go, 'cause you are my everything, my everything, my everything, my everything, oh, my everything, my everything. You are my everything. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Masih dengan narasumber dan juga topik yang sama, kami kembali mengajak Anda untuk berkontribusi langsung bersama kami melalui line telepon kami di 0711 311 454. Dan tentunya terima kasih untuk Windy dan juga Sunday Vibes, My Everything. Ini juga mencerminkan bahwasannya Pancasila itu adalah segalanya.
dari apapun tindakan yang kita lakukan sebenarnya sudah bisa menjadi pedoman kita seperti itu ya. Dan kita kembali lagi ke bahasan kita tadi yang sempat terputus, ini menuju ke Renaldo. Nah kalau untuk Renaldo sendiri, pendapat tentang cara mempertahankan ideologi Pancasila dari serangan-serangan budaya asing dan juga teknologi seperti apa? Oke, jadi mungkin karena saya sebagai mahasiswa, jadi alangkah baiknya kita bicara dari lingkup yang terdekat dulu kali Mbak ya. Di mahasiswa itu sebenarnya mata kuliah juga dijadikan bahan mata kuliah. Akan tetapi dengan kalau di Unsri 2 SKS, sama lah ya. Nah, dengan 2 SKS itu, apakah kemudian cukup kita mahasiswa mendalami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila atau mendalami tentang Pancasila itu sendiri gitu kan Mbak, mulai dari historicalnya sampai kepada nilai-nilai. Nah, saya rasa apa sih budaya mahasiswa itu gitu kan? Apa sih budaya mahasiswa itu? Salah satunya ialah membaca, diskusi dan aksi. Kalau misalnya kita bicara tentang mahasiswa itu sendiri kan Mbak. Nah, untuk mempertahankan Pancasila, saya mungkin menyarankan untuk kita mahasiswa kembali lagi menghidupkan budaya diskusi. Karena terus terang Mbak, hari ini apalagi semenjak pandemi dan semua beralih ke offline, itu budaya diskusi menjadi berkurang gitu kan Mbak. Nah mungkin itu coba bisa kita hidupkan kembali, khususnya yang mengangkat topik tentang kepancasilaan. Mungkin itu Mbak. Ini ada yang menarik nih, saya menarik sekali tentang mata kuliah Pancasila itu ada 2 SKS. Kalau teman-teman yang di sini dengan 2 SKS mata kuliah itu ada yang suka bolos nggak sih sebenarnya? Ada nggak? Nggak ada ya tentunya ya. Tentunya di sini hadir semua. Karena kalaupun ada yang bolos misalnya di kelas itu berarti kan menandakan bahwasanya memang mahasiswa ini sudah sangat-sangat melupakan Pancasila seperti itu. Tapi kalau untuk di kelas Renaldo sendiri ada yang suka bolos? Ya 1-2 lah Mbak. 1-2 masih ada, itu harus ditegur tuh ya. Apalagi ini ada ketua dari Dewan Pimpinan Cabang Ogan Ilir tuh. Ya. Nanti harus ditegur teman-temannya siap. ya. Ya, Mbak. Siap, baik. Nah kemudian ini saya ingin menuju kembali ke Saskia. Nah Saskia ini kan selama sebenarnya kegiatan yang sudah dilakukan di organisasi itu banyak sekali. Ada tidak sih sebenarnya ketika mengerjakan proker-proker itu bentrok, tapi bentroknya itu adalah masalah yang berkaitan dengan bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Pasti pernah tuh. Ini mungkin boleh ceritakan nggak nih? Oke, untuk itu tentang persatuan Indonesia Kak ya. Kadang kita juga ingin melakukan aksi, tetapi masih belum memberikan timbal balik gitu. Dan juga suka ada bentrok sama ya kayak aksi waktu itu yang kita demo waktu itu kan ada bentrok gitu antara aparat sama kita sebagai orang yang sudah mengajukan opsi gitu ya, yang berdemo gitu. Ya itu tadi makanya berarti Indonesia belum seutuhnya satu gitu, belum persatuan Indonesianya belum. Tapi menurut Saskia itu bentrok, hal yang bentrok ditolak lah aksi-aksi dari mahasiswa itu sebenarnya bertentangan dengan sila keberapa nih? Untuk itu bentroknya ya Kak ya, bertentangan dengan sila ke-5 kali Kak ya. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Jadi keadilannya gitu ya. Keadilannya yang ditentang ya, baik. Ini saya ingin menuju kembali ke Renaldo. Tadi dikatakan bahwasannya perlu diadakan diskusi terkait Pancasila. Tapi di zaman seperti ini ada tidak sih kira-kira mahasiswa yang tertarik ikut misalnya diadakan seminar tentang Pancasila? Menurut Renaldo sendiri bagaimana? Nah ini menarik ya Mbak ya. Jadi semalam ya karena hari ini harus di sini gitu kan. Nah semalam juga sempat melihat gitu kan. Pertama bagaimana sih view di YouTube yang membahas tentang Pancasila. Ternyata dalam 2 tahun view-nya itu tidak lebih dari hanya di 89.000. Ini membahas tentang kepancasilaan. Terus kemudian di Google pun kalau misalnya kita lihat trafficnya itu bisa lihat di Google Trends Pak. Itu juga tidak begitu wah dibandingkan dengan pemberitaan-pemberitaan lain. Nah ini kan artinya sebenarnya apakah benar, ya kembali lagi ke topik kita hari ini gitu kan. Apakah benar hari ini pemuda-pemuda generasi milenial masih mengakapi Pancasila. Dan itu mungkin jadi suatu pekerjaan ya untuk generasi saya, generasi kita gitu kan. Bahwa yang hari ini mendominasi secara struktur demografi itu perlu
dikaji lagi gitu kan, apakah Pancasila ini benar-benar hadir dalam kehidupan generasi milenial. Bagaimana caranya supaya generasi milenial ini bisa mengkaji lagi, bisa mencintai lagi Pancasila itu bagaimana sih biar tertarik? Misalnya kita mau mengadakan seminar nih, bagaimana sih cara merekrut mahasiswa itu biar ayo ikut kita tuh, kita bahas Pancasila itu gimana? Ya mungkin apa ya, kalau misalnya diskusi-diskusi semacam itu aku rasa minimal dari kelompok 5 terus kemudian dari kelompok 10 itu harapannya masih bisa sih Mbak. Maksudnya dalam artian kalaupun kita mau bikin tentang kepancasilaan tapi bentuknya hanya seremonial itu kan sayang sebenarnya. Jadi ya tidak masalah lah kalau misalnya dari 5 terus kemudian nanti siapa tahu nambah lagi 10, yang penting rutin dan itu bisa dikabarkan kepada semua orang bahwa kita bangsa Indonesia memiliki dasar, memiliki landasan filosofis yang menjadi modal awal untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Betul, saya setuju sekali. Jadi daripada tidak sama sekali, mending kita usahakan terlebih dahulu. Benar. Ada 5 orang, naik lagi jadi 10 orang, naik lagi dan seterusnya. Baik, tentunya ini masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan ke Saskia dan juga Renaldo. Tapi kembali ada pesan-pesan singkat yang mau lewat. Setelah ini tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
masih bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Kami kembali mengajak Anda untuk berkontribusi langsung bersama kami melalui line telepon kami di 0711 311 454 masih dengan topik yang sama, milenial mengakrabi Pancasila. Baik, ini kita akan kembali mengobrol-ngobrol seputar Pancasila ya. Kalau tadi kita berbicara tentang milenial nih, tentang kita-kita, tapi kan tentunya di atas kita ada orang tua, ada figur orang tua yang tentunya saya pikir orang tua kita pun ada rasa khawatir nih kepada anak-anaknya, tingkah laku anak-anaknya menyeleweng dari Pancasila. Nah, kira-kira mungkin dari Saskia dulu nih, beralasan tidak sih jika orang tua kita tuh seperti itu, ragu dan juga khawatir nilai Pancasila tuh hilang dari diri kita? Ya, untuk itu mereka adanya keraguan gitu. Kenapa? Karena ya dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi, studi kasus yang terjadi, mulai dari sila pertama aja gitu ya. Sila pertama kita terhadap Tuhan kita. Mungkin yang beragama Islam banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu mungkin Kak ya. Itu sudah mulai lunturnya Pancasila kita gitu Kak. Mungkin dari kecemasan-kecemasan itu juga orang tua mengadakan bahwa aduh mau dibawa kemana negeri kita ini gitu. Dengan tangan anak muda zaman sekarang. Maka dari itu ya kita harus bisa untuk membangunnya. Gimana tuh cara meyakinkan orang tua kita nih, kalau misalnya kita tuh tidak bergeser dari nilai Pancasila itu sendiri? Kalau untuk itu kembali lagi kita kepada individunya gitu Kak ya. Dan juga generasi-generasi yang cerdas insya Allah ya. Kita kembali ke 5 sila itu dan diterapkan di dalam jati diri kita gitu teman-teman. Dari sila pertama aja kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita kembali lagi kepada Allah yang sudah menciptakan kita, Tuhan yang telah menciptakan kita gitu. Dan satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan. Kita sekarang mulai menghargai sesama kita. Nggak ada lagi tuh bully-bulian gitu ya Kak. Gitu. Ketiga dan keempat serta yang kelima, keadilan yang paling terpenting gitu teman-teman. Kalau negara kita aja udah adil, insya Allah kedepannya udah beres negara kita ini teman-teman. Jadi kuncinya untuk meyakinkan orang tua kita sendiri adalah dengan melakukan 5 sila itu. Melakukan 5 sila itu sendiri. Oke, beralih ke Renaldo. Kalau untuk Renaldo sendiri bagaimana? Kalau memandang apakah orang tua itu memiliki apakah berdasar orang tua itu memiliki keraguan, saya rasa seperti yang disampaikan Mbak Saskia tadi, bahwa ya melihat fenomena hari ini pasti mereka memiliki keraguan untuk itu. Tapi yang perlu kemudian diangkat adalah apakah perlu kekhawatiran itu gitu kan Mbak. Nah ini mungkin jadi PR kita bersama gitu ya, jadi PR kita bersama. Tapi yang perlu teman-teman ketahui hari ini pun nyatanya ketika pemimpin-pemimpin negara ini melakukan korupsi, terus kemudian dalam artian korupsi terjadi di mana-mana gitu ya Mbak, terus ketimpangan terjadi di mana-mana. Nah ini adalah PR kita generasi milenial gitu kan. Jadi kan nilai Pancasila itu bukan sekedar oke kita bicara dalam kehidupan sehari-hari seperti yang disampaikan tadi, tapi ada jangka panjang dan harapannya melalui semangat optimisme generasi milenial yang hari ini mendominasi jumlahnya secara dalam struktur demografi itu semakin mau, semakin menguatkan dirinya memegang Pancasila sehingga di masa yang akan datang akan tercipta pemimpin-pemimpin yang berdasarkan jiwa Pancasila yang anti korupsi, mempunyai semangat cinta tanah air dan memiliki orientasi pada kemajuan bangsa. Baik, berarti kalau dari sisi Saskia tadi khawatir itu boleh orang tua kita, kalau dari Renal sendiri sebenarnya nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Jadi di sini ada perbedaan pendapat ya, pemirsa juga rekan-rekan yang ada di sini ya. Oke, mungkin ini sudah segmen terakhir kita. Ini mungkin saya boleh bertanya ke Saskia dulu. Apa pesan-pesan Saskia untuk para generasi milenial yang ada di Sumatera Selatan khususnya ini agar lebih cinta Pancasila? Oke, buat teman-teman sekalian, Pancasila itu adalah landasan kita, ideologi kita. Maka jangan sekali-sekali kita lupa akan Pancasila itu teman-teman. Dengan cara apa? Ya tadi kembali, ya orang di atas-atas kita itu merasakan kecemasan gitu ya. Nah maka kita sebagai generasi muda itu harus meyakinkan bagaimana caranya itu dengan melakukan 5 sila itu teman-teman. Dan juga jangan lupa kita untuk selalu memajukan negara kita tercinta ini, negara Indonesia dengan apa? Dengan memanfaatkan teknologi. Zaman sekarang kita nggak lagi, kalau ya di Palestina sama Israel itu kan sedang perang gitu ya Kak ya.
Nah, kita nggak perlu lagi gitu teman-teman. Kita cukup dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan otak kita yang cerdas dan kritis serta kreatif, kita dapat melakukan semua itu dengan satu genggaman saja. Baik, kalau untuk Renaldo? Pancasila itu disepakati oleh para founding father kita bukan tanpa dasar. Mereka menggali nilai-nilai itu dari sejarah masa lalu, tempat di mana nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita itu hidup berdampingan, bersatu untuk kemajuan Nusantara. Begitupun hari ini teman-teman. Kita selalu diingatkan jangan melupakan sejarah karena sejarah merupakan karakter yang ada di yang hari ini ada gitu. Karakter kita yang hari ini, dari sejarahlah kita ada hari ini. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini mungkin saya mengajak jangan sekali-sekali melupakan sejarah, terus kemudian juga mari kita jaga Pancasila, kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul, saya setuju sekali. Ini boleh dong tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan tidak terasa pula obrolan kita ini sudah sampailah di penghujung acara nih. Waduh, ini semoga Saskia dan juga Renaldo ini bisa mewakili generasi yang ada di rumah ini untuk terus memproklamasikan Pancasila, mencintai Pancasila ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa Setia Versi Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda telah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini. Semoga apa yang sudah kita obrolkan ini tentunya bisa menjadikan informasi penting bagi kita juga generasi-generasi milenial bahwa cinta Pancasila itu penting dan jangan pernah melupakan sejarah. Akhir kata, saya Mas Erika Fatia mewakili seluruh kerabat kerja bertugas harus undur diri dari hadapan Anda. Dan ditutup dengan persembahan terakhir dari Windy dan juga Sunday Vibes dengan Every Summertime. Happy river around the brush, stay out and never matter to glass. Other than to run a taxi cab, you were swinging bullets on the way to my dad's and all. You said, baby, think you're moving too fast. I swear don't mind flash us by, flash us by. And that's when I couch me, hoping you stay over, stay over. Baby, I keep on praying to travel inside your mind. Maybe I'll fall in love again come every summertime. But daddy told me to choose the right sleep, but you don't have to try. 'Cause baby, I'll fall in love every summertime. 25 I'm your missing branch, love, but everyone we had in the world. Dinner with your sister and jokes again a heart. Cried away home and you put in me first and all. Oh, oh, oh. Baby, you know what to say. Oh, oh, oh. Sailing on Boulevard, dance on the street light, all the night. Every year we get older and I'm still on your side. Oh, baby, I can't find anything to travel inside your mind. 'Cause baby, I'll fall in love again not every summertime. Daddy told me to choose the right sleep, but you don't have to try. 'Cause baby, I'll fall in love every summertime. Every day is summertime. Every day is summertime. Every day is summertime with you. Every day is Astaghfirullah.
أشهد أن لا